perempuan kita bahwa menurut Steve Harvey dalam buku ini, Think Like a Man and Act Like a Lady, laki-laki yang naksir sama kamu, kita perlu mendidik anak-anak perempuan kita nih, bagi baik anak-anak perempuan saya nantinya atau jenengan-jenengan semuanya, laki-laki yang naksir sama kamu, actually itu pasti pengen tidur sama kamu, itu jadi mindsetnya menurut Steve Harvey itu tadi ya. Laki-laki yang naksir, laki-laki yang suka sama kamu, itu naluri utamanya itu pasti pengen tidur sama kamu. Gitu. Jadi diajarkan untuk menjaga diri seperti itu. Memang tidak semua laki-laki seperti itu. Banyak juga, tidak banyak tapi cukup banyak laki-laki yang soleh, laki-laki yang cintanya tulus, yang seks itu adalah nomor sekian, tapi mayoritas laki-laki seperti itu. Dan perlu kita ajarkan pada anak perempuan kita bahwa mereka perlu menjaga diri, perlu melindungi diri. Karena apa? Karena actually bila laki-laki itu ingin mendapatkanmu, mereka akan melakukan segala cara. Bahkan nasihat ibu saya, laki-laki ini seneng nekat gitu. Saya udah beberapa kali berada di kondisi yang cukup menegangkan ya. Dulu saat kerja di tambang batu bara, teman jiwa, pernah nggak teman jiwa mengalami suatu kejadian yang kemudian merubah seluruh hidup teman-teman jiwa semuanya 180 derajat? Itulah yang dialami keluarga Andi Budiman pada film Ayah Aku Mau Cerita. Selamat datang di Jobre Podcast, podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini kita akan melakukan bedah psikologi. Bedah psikologi pada film berjudul Ayah Aku Mau Cerita yang dibintangi oleh Vino G. Bastian, Marsha Timothy, dan banyak lagi pemeran lainnya yang cukup menarik ya, dan aktingnya bagus seperti itu. Bedah psikologi kali ini akan kita bedah seperti biasa berdasarkan diri, makna, dan cinta. Sesuai tema utama dari Jiwa Berdaya Podcast, yaitu pembahasan tentang diri, makna, dan cinta. Kan ada beberapa lesson learn yang saya sharingkan dari tema diri, makna, dan cinta, namun akan ada fun fact dulu di awal. Fun fact yang pertama adalah film ini membuat kami para generasi milenial bernostalgia ya. Bernostalgia karena apa? Karena di situ ada Mas Gunawan, aktor yang menjadi primadona dari 3 generasi. Zaman saya remaja, Mas Gunawan tuh diidolakan oleh baby boomers, Gen X, Gen Y, seperti itu. Karena Mas Gunawan itu seperti ini ya, majalah Aneka Yes, cover boy Aneka Yes, Gadis, Kawanku, seperti itu. Seorang aktor, bener-bener jadi idola kami pada zaman itu, seperti itu. Kalau zaman sekarang tuh mungkin Mas Nikola Saputra ya, idola Gen X, Gen Y, dan Gen Z, seperti itu. Cuma bedanya tipe, karakter, jiwa, dan branding dari Mas Gunawan dan Mas Nikola Saputra itu different, berbeda gitu. Kalau Mas Nikola Saputra lebih cool, serius gitu, kulkas 7 pintu seperti itu, cool gitu. Tapi kalau Mas Gunawan justru kebalikannya sekali. Mas Gunawan itu hangat, soft spoken, lembut, mengayomi, kalem, seperti itu. Jadi lebih warm ya, lebih hangat seperti itu Mas Gunawan tuh. Jadi itu merupakan nostalgia yang manis. Nonton Mas Gunawan menyegarkan sekali ya, karena seperti minum es teh di padang Sahara bagi kami para generasi milenial untuk bernostalgia seperti itu. Lalu fun fact kedua adalah ada power couple di situ. Bagi yang belum tahu, tapi saya yakin semua banyak yang tahu bahwa Marsha Timothy dan Bang Vino Bastian itu adalah pasangan suami istri, seperti itu. Jadi power couple-nya adalah ada cukup banyak pasangan di dunia ini yang compete in positive way gitu, berkompetisi dalam hal positif seperti itu. Contohnya adik saya dan adik ipar saya itu sama-sama couple partner, sama-sama pengusaha, di mana mereka tuh akan perform each other gitu. Bang Vino Bastian dan Kak Marsha Timothy itu juga akan perform each other gitu. Lalu juga ada Indra Priawan dan Nikita Willy itu sama-sama punya podcast, jadi akan perform each other. Bukan bersaing yang hebat-hebatan atau kalah menang, tidak ya. Karena menurut saya kalau pasangan itu bersaing, kalah menang itu childish sekali ya. Buat apa berpasangan kalau bersaing gitu. Jadi justru support each other gitu, develop each other. Jadi power couple
level seperti itu. Dan of course Kak Marsha Timothy dan Bang Vino itu benar-benar akan perform each other karena actingnya Kak Marsha luar biasa sekali, keren sekali, alpha woman sekali, lady boss sekali, seperti itu, keren sekali Kak Marsha ya. Seksi sekali, sangat menjiwai karakternya sebagai Kapolres seperti itu. Ini mengingatkan saya pada nostalgia saat S1 dulu. Memang compete in positive way itu menyenangkan untuk partnership ya. Dulu saat saya dekat dengan seorang mas-mas teknik zaman S1, di challenge nih, ditantang. Ayo kita bagus-bagusan IPK. Siapa di antara aku atau kamu yang IPK-nya paling bagus yang menang gitu. Harus di atas 3,5 gitu. Ya saya seneng aja karena kan teknik kan susah ya. Jadi kuliah teknik itu bikin gundul, dengan kuliah psikologi itu segojangan, easy peasy bagi saya ya, karena nilai saya tuh A semua kecuali psikometri B-men atau C gitu. Jadi memang bagi saya itu psikologi easy, jadi kalau nggak apple to apple lah kalau bersaing dengan anak teknik gitu. Jadi itu menyenangkan sekali bersaing prestasi gitu. Ayo kita bagus-bagus di PQ. Jadi saat pasangan suami istri bersama-sama bermain film akan ada perform each other di situ. Dan acting Kak Marsha itu paling manis saat dia nangis di danau. Teriak sambil nangis tuh keren banget gitu. Karena selama ini sepanjang film acting Kak Marsha itu tough ya, alpha woman, lady boss. Jadi saat menangis itu sangat menjiwai sekali karena memang anak beliau itu di Tanti lama ya gitu, anak Kak Marsha dan Mas Gunawan. Lalu fun fact ketiga adalah film ini cukup dekat dengan saya dan adik saya karena adik saya itu sangat mengidolakan Bang Vino Bastian. Dari ABG, SD, SMP itu benar-benar sangat mengidolakan Bang Vino. Kemudian bapak saya itu mengidolakan Buya Hamka. Lalu Bang Vino juga memerankan film sebagai Buya Hamka di film Buya Hamka Siti Raham. Jadi ada kedekatan personal, secara personal ya, keluarga kami dengan Bang Vino seperti itu. Dan Bang Vino tuh khas sekali, jadi sosok aktor yang aktingnya khas. Ibaratnya setiap peran yang dimainkan Bang Vino tuh seolah ada stempelnya. Ini tuh Vino gitu, mau peran koplak seperti Talak 3, seperti saat Bang Vino bermain film bersama Mbak Laudia Cynthia Bella, itu koplak sekali ya, plenger ya. Bang Vino plenger banget, tapi bagus filmnya. Mas Hanung Bramantyo Talak 3 itu Bang Vino koplak sekali dan bagus. Tapi di film Andi Ayah Aku Mau Cerita ini sangat berbeda. Tapi sekali lagi selalu ada khas suara serak-serak basahnya Bang Vino, maco-maco lakinya Bang Vino itu selalu terasa di setiap filmnya. Lalu kita masuk pada lesson learn pembedahan psikologi dari tema diri, makna, dan cinta. Lesson learn yang pertama adalah dari tema diri. Tema diri ini adalah tentang pekerjaan, tentang karir, tentang passion. Jadi in my humble opinion and my personal opinion, passion is everything. Di film Ayah Aku Mau Cerita, Andi itu sudah menjadi seorang wirausaha bengkel, sudah memiliki bengkel yang cukup laris, cukup dikenal, cukup dipercaya, seperti itu. Tapi semua dilepas, dijual alat-alat perbengkelannya, customernya dilepas seperti itu. Karena apa? Karena Andi mengejar passionnya. Mengejar passionnya yaitu film. Dan karena passionnya di film itulah Andi bisa menyelamatkan keluarganya dengan membuat skenario filmnya, film kehidupannya sendiri seperti itu. Dan juga karena dia mencintai film, passion dengan film, akhirnya Andi itu bisa tahan gitu setiap hari nonton film minimal satu hari satu film, tahan karena begitu mencintai film. Walaupun ini berbeda dengan pendapat finansial investor yaitu Andika Diskartes dan juga public speaker Reni Haswardono yang menyampaikan passion is nggak penting gitu, yang penting tuh ya cari uang gitu. Itu benar memang uang tuh penting. Kalau tidak salah Steve Jobs yang menyampaikan, saat kamu bekerja, berkarir sesuai passion kamu, sesuai apa yang kamu sukai dan cintai, itu rasanya nggak kerja, itu rasanya seperti bermain gitu. Itulah juga yang saya alami saat saya menjadi guru, teacher di sekolah internasional di Jakarta sekitar beberapa tahun lalu. Guru tuh melelahkan, jadi guru tuh capek sekali karena mengajar puluhan murid dan capek sekali. Tapi saya sangat menikmati karena saya passion, saya mencintai anak-anak. Bagi saya bahkan saat itu saya merasa pekerjaan saya tuh seperti berada di surga, pekerjaan yang berada di surga. Saking saya sukanya anak-anak, saya begitu mencintai anak-anak dan bekerja dengan anak-anak yang lucu-lucu tuh sampai seperti itu. Seperti yang disampaikan Kanda Andika Diskartes dan Mas Rene Suhardono bahwa passion itu nomor sekian, yang penting itu uang, yang penting itu bekerja. Bahkan
adik saya yang seorang pengusaha, adik ipar saya yang seorang pengusaha juga menyampaikan ke karyawannya bahwa passion tuh nomor nanti, yang penting tuh kerja, yang penting tuh output, seperti itu. Sekali lagi, in my personal opinion, passion is everything. Tapi karena Kanda Andika Descartes juga benar, Bang Reni Harsodono juga benar, kita ambil jalan tengahnya. Yaitu saya merumuskan ada 3 level pekerjaan atau karir. Yang pertama, job or career that you very passionate about. Contohnya saya sangat passion, sangat mencintai, sangat bahagia bekerja dan berkarir di dunia pendidikan, dosen, di psikologi, praktik psikolog, public speaker, content creating, YouTuber, podcaster seperti ini. Itu saya sangat passion sekali, sangat happy sekali seperti itu. Lalu yang kedua, yang bagian tengah, yang netral, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita tuh nggak suka, tapi juga nggak benci, yang biasa aja. Contohnya kalau saya itu HR, HRD perusahaan, atau bekerja di LSM, NGO, PNS asesor, itu bagi saya netral-netral aja. It's okay lah kerjanya, yang penting kan menghasilkan uang, output, dan saya juga tidak tersiksa gitu. Tapi ada level terakhir, level ketiga, yaitu pekerjaan yang kamu benci. Dunia yang bukan kamu banget, pekerjaan yang kamu benci. Contohnya bagi saya itu dunia rumah sakit, bank, militer. Saya kurang passion dan kurang suka dunia rumah sakit, bank, dan militer seperti itu. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Lalu kita masuk ke lesson learn selanjutnya dari tema makna. Dari tema makna ini akan saya sharekan lesson learn yang pertama, bahwa art is very important. Art make our life more beautiful. Jadi seni itu membuat hidup kita lebih indah. Dan ini divalidasi oleh Ustadz Hanan Attaqi di salah satu seminar beliau, bahwa kalau hidupmu hampa, hidupmu datar, hidupmu membosankan, itu banyak faktor yang menyebabkan dan banyak cara untuk, ada beberapa cara yang bisa mengembalikan passion lagi. Salah satunya seni. Ustadz Hanan Attaqi menyampaikan seni itu penting karena seni membuat hidup lebih indah gitu. Senilah yang membuat kita lebih peka merasa, lebih lembut hatinya, seperti itu. Karena memang dunia seni itu dunia yang membuat kita merasakan emosi-emosi yang selama ini tidak kita sadari, lalu membuat kita berimajinasi, membuat kita lebih lembut, lebih empati melalui cerita-cerita yang manis, seperti itu. Itulah indahnya seni, seperti itu. Dan yang menjadi menarik dari tema makna kali ini adalah film Ayah Aku Mau Cerita menggunakan seni sebagai senjata mengkritik pemerintah. Dan itu strategi yang sangat bagus sekali ya. Karena apa? Karena seni itu perlu digunakan senjata untuk mengkritik pemerintah, memberikan saran, kritik, masukan untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak hanya seni film, tapi juga seni musik, seni teater, seni sastra, novel, dan sebagainya. Karena di film Ayah Aku Mau Cerita, banyak sekali kritikan-kritikan dari pungutan liar, polisi. Jadi ada survei dari Kata Data kalau tidak salah ya. Ada survei itu menyampaikan profesi atau pekerjaan yang paling dipercaya di Indonesia itu adalah guru nomor 1. Level trustability atau kredibilitas keterpercayaan yang paling tinggi itu guru dan dosen. Lalu yang kedua ada dokter, bla 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 bla, yang terakhir ada polisi. Jadi polisi itu cukup kritis dalam level kepercayaan masyarakat seperti itu. Walaupun saya percaya tidak semua polisi seperti itu. Saya tetap yakin bahwa ada polisi yang baik, ada polisi yang integritas, itu pasti masih banyak seperti itu. Jadi itu merupakan kritik sosial dari film Ayah Aku Mau Cerita tentang korupsi, pungutan liar, itu menarik sekali. Bahkan juga Bang Iwan Fals itu membuat lagu Manusia Setengah Dewa, itu juga merupakan kritik masalah moral, masalah akhlak, biar kami urus sendiri, urus saja moralmu, urus saja. Jadi lagu Manusia Setengah Dewa, Bapak Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Itu mengkritik dan memberi masukan bahwa mari presiden, pemimpin, pemerintah tuh fokus pada output saja, kinerja saja, nggak usah mencawe-cawe urusan moral. Walaupun moral itu perlu ditertibkan juga, tapi tidak jangan jadikan itu tameng untuk output yang jelek seperti itu. Lalu yang kedua, tema makna yang kedua adalah inilah
yang membuat saya menangis beberapa kali saat menonton film itu di bioskop ya, karena ini cukup personal bagi saya dan ini merupakan hal penting, amanah dari bapak saya almarhum. Yang membuat saya menangis beberapa kali di film ini adalah kehidupan satu keluarga rusak, hancur, tidak aman, beresiko, kacau, hanya karena satu laki-laki brengsek. Hanya karena perilaku satu pemuda brengsek. Itu menjadikan reminder untuk kita semua, untuk saya pribadi, nanti kalau punya anak laki-laki, dan untuk jenengan-jenengan semua kalau punya anak laki-laki, mari mendidik anak laki-laki kita menghormati perempuan. Itu penting sekali, karena dalam Islam ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan. Dan juga dalam Islam, laki-laki perlu memuliakan perempuan, menghormati perempuan, seperti itu. Terutama mengajarkan, mendidik anak-anak laki saya nantinya, dan anak laki-laki jenengan semua, it's okay dengan penolakan. Ditolak itu nggak apa-apa. Mari kita mendidik anak laki-laki, pemuda laki-laki, laki-laki dewasa yang egonya sehat. Bukan egonya sakit, egonya rapuh, yang penolakan sedikit saja bisa memporak-porandakan egonya, keakuannya, seperti itu. Mari kita membuat anak-anak laki-laki kita itu ditolak tuh ya sudah, karena perempuan tuh punya hak untuk menolak, punya hak untuk memilih. Jadi mari membuat mereka santai dengan penolakan. Santai itu penting ya, mindsetnya harus santai aja dengan penolakan. Perempuan lain itu banyak seperti itu. Lalu juga mengajarkan kepada anak-anak perempuan kita bahwa mari membuat cara melakukan penolakan, menolak itu yang baik, yang santai, yang light, yang enteng. Jangan sampai menyentil egonya. Karena apa? Kita menolak secara baik-baik aja. Tidak menghina, tidak mencemooh, tidak kasar. Penolak baik-baik aja itu masih, laki-laki masih bisa, egonya masih bisa tersentil sakit ya. Sinting seperti itu masih bisa seperti itu. Apalagi sampai menghina, mengkasar seperti itu. Mari mengajarkan anak perempuan kita menolak dengan cara yang santai, yang tetap menghormati, tapi tetap jaga jarak gitu. Karena apa? Karena laki-laki itu terkadang keakuannya sangat tinggi, seperti itu. Jadi misalnya nggak bisa sama mas nih, mas cocoknya sama bule Eropa, kan ada dua tipe bule ya. Bule Eropa dan bule Amerika. Menurut saya, in my personal opinion, ada dua kind of bule gitu. Mas tuh cocoknya berpasangan sama cewek-cewek bule Eropa nih, yang kalem-kalem. Kalau bule Amerika tuh lebih bold gitu. Jadi saya nggak cocok nih gitu, seperti itu. Jadi tetap menghormati yang sifatnya tidak menyentil egonya, seperti itu. Selanjutnya perlu kita didikan juga kepada anak-anak perempuan kita bahwa menurut Steve Harvey dalam buku ini, Think Like a Man and Act Like a Lady, laki-laki yang naksir sama kamu, kita perlu mendidik anak-anak perempuan kita nih, bagi baik anak-anak perempuan saya nantinya atau jenengan-jenengan semuanya. Laki-laki yang naksir sama kamu, actually itu pasti pengen tidur sama kamu. Itu jadi mindsetnya menurut Steve Harvey itu tadi ya. Laki-laki yang naksir, laki-laki yang suka sama kamu, itu naluri utamanya itu pasti pengen tidur sama kamu gitu. Jadi diajarkan untuk menjaga diri seperti itu. Memang tidak semua laki-laki seperti itu. Banyak juga, tidak banyak tapi cukup banyak laki-laki yang soleh, laki-laki yang cintanya tulus, yang seks itu adalah nomor sekian, tapi mayoritas laki-laki seperti itu. Dan perlu kita ajarkan pada anak perempuan kita bahwa mereka perlu menjaga diri, perlu melindungi diri. Karena apa? Karena actually bila laki-laki itu ingin mendapatkanmu, mereka akan melakukan segala cara. Bahkan nasihat ibu saya, laki-laki ini seneng nekat gitu. Saya udah beberapa kali berada di kondisi yang cukup menegangkan ya. Dulu saat kerja di tambang batu bara, dari mes sampai kantor itu kami berangkat dan pulang naik bis dari mes ke kantor. Itu sekitar 1 jam, 1,5 jam ya, kalau nggak saya ingat ya. Tapi saya beberapa kali pulang diantar semobil berdua sama bapak-bapak superintendent, bapak-bapak manajer, itu karena ada
rapat, entah rapat apa saya juga nggak paham, sama engineer, plan and maintenance yang bos-bos itu. Jadi bayangin, di mobil sendirian berdua sama bapak-bapak superintendent, manager seperti itu, di hutan, bener-bener di hutan itu selama 1 jam, 1,5 jam. Itu cukup menegangkan ya bagi saya. Juga saya pernah di kosan sendirian saat masih ngekos di kosan sendirian, di mana saat itu maghrib dan isya itu tidak ada azan, tidak ada puji-pujian, semua sepi. Dan di kosan saya itu saat itu sepi, ibu kos pergi dan saat itu sedang libur, jadi anak-anak kos semua pulang kampung, sepi, benar-benar hanya saya sendiri. Dan itu anjing tetangga menyala terus tiada henti. Itu adalah malam paling menegangkan, paling horor, paling mengerikan dalam hidup saya, karena anjing tuh menyala terus tanpa henti. Dan kita tahu anjing itu peka terhadap kriminalitas seperti itu. Jadi saya akan buka rahasianya. Rahasianya adalah ini: zikir pagi dan petang. Jadi teman-teman perlu memiliki senjata pelindung, di mana itu merupakan cara untuk kita melindungi diri dengan jalur yang tak terlihat, dengan jalur yang paling maha kuasa, itu Tuhan itu tadi. Karena bapak saya yang sangat overprotective pun, bahkan saking overprotectivenya, saat kuliah S1 tuh saya nggak pernah naik bis, nggak pernah naik kereta, pakai travel antar jemput, dijemput depan rumah, diantar sampai ke kos, depan kos itu. Jadi selama 4 tahun saya kuliah tuh travel terus seperti itu. Itu pun bapak tuh masih menyampaikan bahwa nanti kirim plat nomor mobilnya, entah itu naik taksi, entah itu naik travel, foto plat nomor mobilnya dan kirim ke bapak seperti itu. Jadi masih sangat overprotective. Dan sekali lagi, karena bapak saya ustadz, bapak saya memberikan wirid. Saat itu bapak saya paham bahwa saat remaja itu prioritas bukan Tuhan ya, bukan agama ya, prioritasnya ada pertemanan gitu. Jadi saya tidak tahan membaca zikir pagi petang yang cukup panjang. Akhirnya cuma dikasih 1 wirid yang kata bapak itu dibaca 3 kali setelah sholat subuh dan 3 kali setelah sholat maghrib seperti itu, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang artinya, dengan nama Allah tidak ada satupun bahaya atas kuasa Allah yang akan membahayakanmu di langit maupun di bumi. Jadi atas kemahakuasaan Allah itu tidak akan ada bahaya yang menyentuhmu baik di langit maupun di bumi. Itu. Jadi bapak saya membeli itu, saya baca terus. Karena saya tanya ke bapak-bapak di sini semua nih yang punya anak perempuan, karena di dalam film Ayah Aku Mau Cerita itu disampaikan Bang Vino, saya punya 2 anak perempuan, Pak. Bang Vino sangat menjiwai saat menyampaikan perempuan, karena anak Bang Vino sendiri perempuan seperti itu. Dan memang punya anak perempuan perlu dijaga. Tapi saya tanya ke bapak-bapak di sini nih, papa-papa di sini, bisa nggak sih kita menjaga anak-anak perempuan kita 24 jam 7? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Kita tidak bisa menjaga terus 24 jam 7 hari anak-anak perempuan kita. Maka itu perlu kita bekali strategi-strategi psikologi, strategi-strategi komunikasi untuk menjaga diri. Dan balik lagi yang saya sampaikan tadi, wirid seperti yang dipegangi oleh bapak saya itu tadi. Bapak saya sering ngetok pak kamar, buka, wiridnya wis diwoco, wiridnya sudah dibaca, selalu mereminder, wiridnya dibaca seperti itu. Karena jangan sampai ya bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, papa-mama di sini, kalau punya anak yang dibekali dengan kekayaan gitu, jadi seperti Indra Wiguna itu tadi, anaknya Kapolres ya dalam film Ayah Aku Mau Cerita, itu entitlement, merasa kaya, merasa punya kuasa, terus bisa seenaknya, terus mau tidur sama Aisyah di videonya mau sebarluaskan gitu. Jadi jangan sampai kekayaan kita membuat anak-anak kita merasa entitlement, merasa sok, merasa hebat, merasa berkuasa. Itu adalah pendidikan yang perlu kita shapingkan, bentukkan pada anak-anak kita. Dan Aisyah juga gitu. Banyak sekali ya kasus bahwa video porno, video di kamar mandi, di toilet itu disebarluaskan seperti itu. Itu jadikan ancaman untuk melakukan kekerasan lebih lanjut buat
adik-adik perempuan di sini yang nonton video ini lakukan seperti Aisyah, cari perlindungan. Cari perlindungan. Jadi Aisyah itu tidak menghadapi semuanya sendirian, jadi minta mamanya, minta papanya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah cinta. Cinta di sini adalah cinta Bang Vino pada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya, di mana itulah cinta sejati, yaitu cinta untuk keluarga, untuk pasangan dan untuk anak-anak, di mana dalam Islam juga sudah disampaikan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, dan sebaik-baiknya sosok di antara kamu semua menurut hadis Nabi adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi ukuran kebaikan seseorang itu bukan statusnya, dihormati di masyarakat, nothing kalau keluarganya pun tidak menyayanginya dan menghormatinya, seperti itu. Dan tema cinta yang terakhir adalah saat kita menyukai seseorang, jangan sampai kita seperti Indrawiguna yang ingin memiliki, menggenggam, meremas, mengkuasai, seperti itu. Karena apa? Bunga itu kok digenggam, diremas, itu berarti kamu tidak mencintainya. Kamu obsesi sama bunga itu. Kamu menyukainya, keindahannya, wangi bunga itu, tapi tidak mencintai secara tulus. Cinta tidak harus memiliki, dan kalau kita mencintai seseorang, itu kita ingin dia berkembang, baik bersamaku maupun bersama orang lain, yang penting kamu bahagia. Jadi yang penting adalah kebahagiaan, perkembangan, kebebasan dari orang yang kita cinta itu. Sekian sharing lesson learn dari film Ayah Aku Mau Cerita pada episode kali ini. Bila teman-teman jiwa ingin melakukan konseling, kerjasama, ataupun training, dan juga ada program baru dari Jiwaberdaya, program healing 1 bulan untuk melakukan konseling, psikotes, coaching tentang berbagai permasalahan hidup maupun berbagai strategi pengembangan diri untuk pribadi yang lebih baik. Silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe untuk mendukung Jiwaberdaya memproduksi konten-konten yang lebih bermanfaat lagi, lebih berdampak lagi, dan lebih memberikan kasih dan penguatan lagi. Salam teman jiwamu.